Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Anggreni dari anggota kelompok 2 Sistem Telekomunikasi kelas 5B. Pada kesempatan kali ini, kelompok 2 akan menjelaskan tentang membangun arsitektur high availability di AWS. Nah, adapun anggota dari kelompok 2 yang pertama, saya sendiri, Sri Anggreni sebagai moderator, lalu ada Hana Fatimah Jahra dan Gita Alis Robia. Lalu ada Rida Febriliana dan Naila Halatus Solihah. Nah, terus ada dua orang lagi, yaitu ada Wafik Nur dan Risma Yulianti. Nah, langsung saja kita mulai ke step yang pertama tuh ada modul 3. Modul 3 tuh akan dijelaskan oleh Risma dan Gita. Kepadanya, saya persilahkan. Baik, sebelum melakukan praktikum, saya akan menjelaskan mengenai dasar teorinya terlebih dahulu. Pada praktikum kali ini, kita akan membangun arsitektur high availability pada AWS. Nah, pada praktikum sebelumnya, kita telah berhasil membangun server secara manual, di mana penambahan server ini diperlukan ketika traffic menjadi semakin tinggi. Dalam hal ini, server bisa saja menjadi down karena kita tidak mengetahui secara pasti waktu lonjakan trafficnya serta seberapa besar lonjakan traffic yang akan terjadi. Untuk permasalahan tersebut, AWS menawarkan salah satu solusinya yaitu dengan membangun arsitektur yang elastis dan highly available. Sehingga ketika server kita down, maka server lain akan otomatis dibangun untuk melayani traffic baru. Pada praktikum ini kita akan menggunakan EC2, VPC, ILB, dan auto scaling yang disimpan pada dua buah AZ yang berbeda. Auto scaling tersebut akan saling terhubung dengan ILB. Selanjutnya, tahapan yang akan dilakukan kali ini yaitu yang pertama membangun load balancer, yang kedua meluncurkan auto scaling, dan yang ketiga melakukan pengujian. Mungkin cukup dari saya, dilanjutkan kepada Teh Gita. Oke, yang seperti tadi sudah disampaikan oleh rekan saya, jadi load balancer itu kan berfungsi untuk mendistribusikan traffic yang masuk ke auto scaling instant. Jadi sebelum kita membangun load balancer, nah kita tuh harus ngebuat VPC defaultnya dulu. Bentar, izin share screen. Nah, yang pertama itu kan kita harus ngebuat VPC defaultnya dulu ke service, terus ke VPC. Nah, setelah itu klik yang your PVC. Nah, setelah itu pilih yang action, create default PVC. Terus klik create default PVC. Nah, kalau sudah kayak gini berarti PVC defaultnya sudah selesai, sudah berhasil dibuat. Lalu setelah itu kita akan membuat load balancernya itu pada EC2. Nanti kita ke EC2. Sudah masuk ke EC2, kita scroll ke bawah, ke load balancing, pilih yang load balancers. Nah, lalu create load balancer. Nah, jadi load balancer itu kan ada 4 tipe. Ada application load balancer, network load balancer, gateway load balancer, sama yang satu lagi tuh ada uh, classic load balancer. Nah, untuk latihan kali ini tuh kita akan menggunakan yang application load balancer. Jadi kita pilih create yang pada application load balancer-nya. Nah, lalu untuk basic configuration-nya itu ini namanya itu dispel strip cloud strip 1B. Nah, untuk cam-nya itu dibuat default, IP-nya juga dibuat default. Lalu untuk network mapping-nya itu juga dibuat default. Nah, terus ini untuk mapping-nya itu pilih yang AP Southeast 1A. Terus sama yang AP Southeast 1B. Nah, terus untuk
security groupnya itu kita create baru. Nah, untuk security group name-nya itu dinamai load balancer 5G. Untuk deskripsinya, load balancer security group. Nah, VPC-nya di main aja. Nah, untuk inbound role-nya itu add role. Nah, terus di sini untuk custom TCP-nya. Nah, untuk yang inbound roles yang ini kan custom TCP. Nah, ini port range-nya itu diubah jadi 80. Nah, untuk custom-nya itu custom anywhere IPv4. Nah, untuk all outbound roles-nya itu kita all traffic. Nah, di sini dibuat kayak gini aja. Nah, setelah itu kita cek lagi security group name-nya, deskripsinya. Nah, setelah itu kita create security group. Kalau sudah selesai, kita balik lagi ke security group. Kita refresh ini, lalu pilih yang load balancer ini yang sudah kita buat. Lalu ini berarti masih dipakai. Nah, lalu untuk listener and routingnya itu kita create target group. Nah, di sini basic configuration-nya choose target type-nya instance. Lalu target group name itu system cloud target cloud. Nah, ininya portnya 80, VPC-nya udah dibuat default HTTP 1. Nah, untuk health and check-nya HTTP, ininya juga slash. Nah, kalau udah selesai, kita next. Karena tadi ini nggak bisa, udah ada gitu jadinya, kita tambahin angka 1. Setelah itu kita next. Nah, sudah itu, karena di sini kan kita belum ada instansnya. Nah, jadinya kita langsung create target group. Nah, kalau udah selesai, kayak gini, kita ke... Nah, setelah itu kita review and check dulu ke load balancer. Jika sudah selesai kan kita di sini masih belum di close. Kita review and check lagi benar atau enggak gitu. Terus kalau udah benar, cek lagi. Tuh. Nah, untuk tag optionalnya itu create name. Di sini value system load balancer. Nah, kalau udah benar, baru kita create load balancer. Oh ya, ininya belum di select target grupnya itu. Oh, di refresh. Nah, ini. Setelah itu create load balancer. Nah,
Maka untuk tahapan membangun atau membuat load balancer sudah selesai. Bisa dilanjut untuk meluncurkan auto scaling yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, tadi Gita dan Risma sudah menjelaskan mengenai teori dan langkah pertama, yaitu membangun load balancer. Nah, yang sekarang kita memasuki langkah yang kedua, yaitu meluncurkan auto scaling yang akan dijelaskan oleh Hana dan Naila. Kepada Hana dan Naila, saya persilahkan. Oke, terima kasih Sri atas kesempatannya. Di sini kita akan lanjut ke modul 3 part 2 yaitu meluncurkan auto scaling. Adapun tujuan dari langkah kedua ini yaitu untuk yang pertama untuk mengetahui konsep auto scaling pada AWS, yang kedua melakukan konfigurasi auto scaling pada AWS, yang terakhir yaitu meluncurkan EC2 auto scaling. Nah, setelah mengetahui apa aja yang akan dilakukan dan tujuan dari modul 3 part 2 ini, kita bisa langsung ke langkah-langkahnya. Yang pertama tentunya kita masih pada halaman EC2 AWS konsol yang sebelumnya, yaitu di bagian sebelah kiri kita bisa scroll ke bawah, kemudian kita cari Network and Security. Pada bagian Network and Security kita klik yang Security Groups. Selanjutnya kita akan membuat Security Groups, jadi kita klik Create Security Group, kemudian masukkan konfigurasi sebagai berikut. Nah, di sini kita akan membuat security group dengan nama Sistel Cloud Security Group Server 1. Kemudian pada description-nya kita masukkan allow SSH dan HTTP. Selanjutnya untuk PVC-nya kita auto saja. Kemudian pada bagian inbound rules kita akan membuat 2 rules. Jadi kita klik add rule. Kemudian untuk type-nya dari yang custom TPC kita scroll menjadi HTTP. Kemudian pada bagian source-nya kita masukkan yang 0.0.0.0/0. Selanjutnya kita add rule lagi. Kita pilih yang type-nya SSH. Kemudian untuk search-nya kita sama yaitu 0.0.0.0/0. Nah, di sini inbound rule-nya udah kita tambahin 2. Pada bagian outbound rules-nya itu auto saja. Selanjutnya untuk bagian text-nya kita akan menambahkan tag. Jadi kita klik add new tag. Kemudian pada bagian key-nya kita masukkan name. Dan value-nya yaitu nah, di sini setelah kita masukkan konfigurasinya, kita boleh mengecek kembali. Jika sudah benar, kita bisa langsung klik Create Security Group. Di sini terlihat ya bahwa security group yang kita buat itu sudah berhasil. Setelah berhasil membuat security group, kita akan membuat auto scaling. Nah, pada bagian navigasi sebelah kiri kita scroll ke bawah. Kemudian pada bagian auto scaling kita klik yang auto scaling groups, kita klik. Kemudian klik lagi create auto scaling group. Selanjutnya masukkan konfigurasi sebagai berikut. Di sini kita akan membuat auto scaling group name dengan nama Sistel Cloud Scaling Group 1. Kemudian untuk membuat auto scaling kita juga perlu memilih launch template untuk instance yang akan kita luncurkan. Sehingga di sini pada bagian launch template kita klik create a launch template. Nah, di sini kita masukkan konfigurasi sebagai berikut.
Nah, di sini kita akan membuat launch template dengan nama Sistel Cloud Launch Template 1. Kemudian untuk template version description-nya, kita masukkan launch template untuk app server. Selanjutnya pada bagian auto scaling guidance-nya, kita checklist yang provide guidance. Kemudian kita scroll ke bawah. Pada bagian application and OS image, kita yang tadinya recent, kita pilih yang quick start. Kemudian kita checklist yang Amazon Linux. Kemudian pada bagian ini kita pilih yang Amazon Linux 2. Kita scroll lagi ke bawah. Pada bagian instance type, kita pilih yang T2 Micro, tinggal di scroll. Kemudian pada bagian key pair, kita akan membuat key pair baru sehingga kita bisa klik create new key pair. Nah, di sini kita masukkan key pair dengan nama sebagai berikut. Kita akan membuat key pair dengan nama Sistel Cloud Server 1. Kemudian untuk key pair type-nya kita pilih yang RSA. Selanjutnya pada bagian private key format, file formatnya kita pilih yang .pem. Jika sudah benar, kita bisa langsung klik create key pair. Dan di sini key pair yang telah kita buat itu bisa langsung terdownload. Sampai langkah ini itu kita telah berhasil mendownload key pair-nya. Untuk langkah selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya yaitu Naila. Kepada Naila dipersilakan. Baik, terima kasih Ana. Saya Naila akan melanjutkan tahapan pembuatan auto scaling. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mengkonfigurasikan pada bagian network setting. Untuk firewall security group, kita pilih select XP security group. Lalu untuk security group, kita pilih security group yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu Sistem Cloud Security Group Server 1. Lanjut, kita akan scroll ke halaman paling bawah. Klik Advanced Details. Lalu scroll lagi hingga bawah sampai menemukan bagian user data. Nah, isikan dengan perintah sebagai berikut. Jika sudah selesai, kemudian klik tombol Create Launch Template. Nah, dengan begini, pembuatan template sudah berhasil dibuat. Langkah selanjutnya, yaitu view launch template. Kemudian klik template yang sudah dibuat tadi. Ada yang mana sih? Ini ya. Oh, ini. Selanjutnya, kita masuk ke auto scaling group. Ini. Udah buat. Oh, oke. Setelah berhasil membuat launch template, selanjutnya yaitu kita masuk ke auto scaling group.
Kemudian klik Create Auto Scaling Group. Kemudian klik tombol refresh. Lalu pilih Auto Scaling Group Name dengan nama System Cloud Auto Scaling 1. Kemudian untuk launch template-nya menggunakan yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu System Code Launch Template 1. Jika sudah, kemudian pilih Next. Nah, pada bagian ini, kita scroll ke bagian Network. Dan untuk mempermudahnya, itu kita pada PVC, kita pilih Default. Kemudian lanjut pada Subnet. Kita pilih dua subnet, yaitu AP-S1A dan AP-S1B. Setelah itu, klik tombol Next. Kemudian, kita akan memasang load balancer pada auto scaling. Yaitu, pada load balancing kita pilih attach to an existing load balancer. Lalu pada bagian application atau or network load balancer, kita pilih grup yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu System Code Target Code 1. Kemudian jika sudah, klik tombol Next. Nah, pada grup konfigurasi grup size, ubah nilai desired deset capacity, minimum capacity, dan maximum capacity dengan nilai 2. Selanjutnya yaitu scroll paling bawah. Untuk scaling policy kita pilih None. Kemudian pilih tombol Next. Nah, pada Add Notification kami tidak menambahkan notifikasi apapun. Langsung saja klik Next. Kemudian pada Add Text kita akan menambahkan key dengan name, value dengan auto scaling, kemudian jika sudah klik Next. Selanjutnya yaitu direview kembali konfigurasi yang telah dimasukkan. Apabila sudah sesuai, selanjutnya klik Create Auto Scaling. Scroll ke bawah. Nah, maka jika sudah ada tampilan hijau seperti ini, auto scaling sudah berhasil dibuat. Nah, untuk mengecek load balancer-nya sudah berhasil dibuat, yaitu dengan melihat di load balancer. Nah, jika sudah ada namanya dan sudah ada DNS name-nya, maka load balancer sudah berhasil dibuat. Sekian pembuatan auto scaling. Selanjutnya,
akan dilanjutkan oleh teman saya. Dikembalikan pada moderator. Oke, tadi penjelasan kedua udah dijelaskan mengenai meluncurkan auto scaling dan konfigurasinya. Selanjutnya tuh kita bakal masuk ke tahap yang ketiga. Nah, di sini tuh kita melakukan pengujian yang tadi udah dilakukan kayak tadi load balancer dan auto scaling. Nah, sekarang tuh kita diuji. Nah, yang pada tahap kali ini tuh bakal dijelaskan oleh rekan saya, Rida dan Wafik. Kepada Rida dan Wafik, saya persilahkan. Terima kasih ya, moderator atas waktunya. Di sini saya akan melakukan pengujian terhadap load balancer yang sudah dibuat tadi. Kita akan mencoba pertama-tama yaitu kita masuk ke Amazon EC2 Console, lalu kita copy DNS yang di sini, hanya buka di web yang baru, kopikan di sini, lalu kita buka. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, nantinya halaman test page ini tidak memperlihatkan persis bagaimana load balancer yang telah kita buat mendistribusikan lalu lintasnya. Karena itu kita harus melakukan dulu EC instant connect terhadap instan pertama pada auto scaling yang telah dibuat. Kita masuk ke ini kita masuk terlebih dahulu ke instant. Selanjutnya kita checklist yang pertama ini, selanjutnya kita connect. Di sini kita scroll saja ke bawah, lalu kita klik connect di sini. Akan membuka tab baru yang di sini tuh fungsinya seperti command prompt pada laptop yang ada. Di sini kita masuk ke ketikan sintaks cd spasi dan triple W spasi slash HTML slash, nanti kita enter. Kita sudah masuk ke dalam penyimpanan HTML. Selanjutnya di sini kita akan membuat file dengan mematikan sintaks sudo nano index.html. Di sini kita ketikkan saja satu ini adalah web server di instant cloud 1 lalu kita tutup. Jika sudah, kita simpan dengan cara Ctrl X, selanjutnya yes, enter. Nah, di sini sudah dibuat. Selanjutnya kita keluar saja dengan mematikan sintaks exit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, ini merupakan membuat kode instance auto scaling yang pertama. Kita bisa mengkonfig auto scaling yang kedua. Di sini masuk ke instance dan pilih auto scaling EC2 yang kedua,
lalu kita klik connect. Kemudian kita masuk ke connect untuk melakukan konfigurasi. Nah, ini merupakan laman dari konfigurasi Amazon Linux. Kita bisa masuk ke cd var/www/html/ lalu klikkan enter. Sudah masuk ke direktori HTML, kemudian kita masuk ke sudo nano index.html itu untuk melakukan coding di user interface. Kita klik enter terlebih dahulu, kemudian kita ketikkan kodenya yaitu H1. Ini adalah web server di instance sistem cloud yang kedua. Nah, jika sudah masukkan kode seperti ini, kita save dengan cara Ctrl X, kemudian pilih yes, dan enter. Kita bisa cek lagi apakah sudah tersave atau tidak dengan memasukkan kode yang sama, yaitu sudo nano index.html. Sudah ada kodenya sesuai. Kita exit kembali. Kemudian kita log out dengan cara masukkan sintak exit. Nah, ini sudah log out. Kemudian kita beralih ke uji cobanya di load balancer. Kita masuk ke halaman EC2, kemudian kita pilih load balancer, kemudian kita pilih system cloud 1B. Di sini masuk ke basic configuration-nya, kemudian kita pilih domain name servernya, kita klik copy saja, kemudian masuk ke new tab yang baru, kemudian pastekan alamat yang sudah di copy tadi, kemudian ini adalah kode yang telah dibuat tadi. Ini menunjukkan sistem cloud yang pertama. Ada typo, tapi tidak apa-apa. Kemudian kita bisa menunggunya beberapa menit agar masuk ke instance sistem cloud yang kedua dengan cara di refresh. Klik F5 atau klik refresh saja di sini. Masih belum terganti, dan itu bisa disebabkan oleh load balancer-nya itu sedang mengecek status healthy atau tidak. Kita tunggu beberapa menit sampai muncul sistem cloud 2, atau bisa sebaliknya. Kita refresh lagi dan lagi. Masih menunggu proses bergantinya dari sistem cloud 1 dan ke cloud sistem 2. Nah, ini merupakan tampilan
webnya ketika sudah berubah dari tadi itu instant sistem cloud 1. Tetapi ini sudah berubah menjadi sistem cloud 2. Kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa ini menandakan load balancer yang dibuat itu telah bekerja dengan baik dan dapat mendistribusikan traffic ke kedua instan yang ada. Nah, jika kita ingin memeriksa health check yang ada di load balancer, kita masuk ke EC2, kemudian kita masuk ke target groups. Kita pilih sistem target cloud-nya, kemudian bisa dilihat health checks-nya. Nah, di sini ada total targetnya yaitu 2, kemudian status healthy-nya itu sudah hijau, artinya kedua targetnya itu bekerja dengan baik juga. Kemudian kita menguji kembali auto scaling yang ada dengan cara kita masuk ke instance dan kita pilih salah satu instan yang ada ini, kemudian untuk di terminate. Kita masuk ke instance state, kemudian kita pilih terminate instance. Kita pilih terminate. Nah, di sini sedang ada proses shutting down. Kita bisa refresh. Nah, ini ada auto scaling EC2 yang pending. Artinya ini sudah ada auto scaling EC2 yang otomatis ditambahkan ketika salah satu auto scaling di EC2-nya itu di terminate. Jadi total dari auto scaling-nya itu jadi ada 3. Nah, artinya uji coba load balancer dan auto scaling ini berjalan dengan sukses. Dan load balancer ataupun auto scaling itu melakukan tugasnya dengan sempurna. Untuk mengakhiri dari pengujian ini, kita bisa melakukan terminate pada seluruh auto scaling yang ada. Kita bisa pilih instance state, kemudian terminate instance. Kita pilih terminate, kemudian lakukan hal yang sama terhadap auto scaling yang masih running. Kemudian kita pilih terminate instant, kita pilih terminate. Semua sudah di terminate dan sedang di shutting down. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita meng-delete load balancer. Kita pilih sistem cloud 1B-nya, kemudian kita klik action, kemudian kita pilih delete. Yes, delete. Kemudian kita bisa juga delete auto scaling-nya, auto scaling group. Delete security group. Ternyata tidak bisa karena harus meng-delete key pair-nya terlebih dahulu.
Di sini kita klik action, kemudian delete. Sudah bisa. Kemudian kita delete PVC yang telah dibuat juga. Kita masuk ke halaman PVC. Kemudian kita klik your PVC. Dan kita pilih PVC yang dibuat tadi. Dan kita klik action, kemudian delete PVC. Masih tidak bisa dihapus, kita masuk ke EC2 lagi. Kemudian kita masuk ke auto scaling group. Kita pilih System Code Auto Scaling Group 1, kemudian delete. Kita refresh apakah sudah terdelete atau belum. Nah, di sini masih statusnya deleting. Kita kembali lagi ke PVC. Lalu kita klik your PVC, kemudian kita delete lagi. Nah, ini sudah PVC-nya sudah bisa dihapus karena auto scaling-nya tadi sudah terhapus. Delete default PVC. Nah, sudah sukses dihapus. Lalu untuk apa sih kita clean up? Artinya menghapus PVC, kemudian load balancer, auto scaling, dan key pair-nya adalah dengan tujuan untuk menghindari penagihan atau charge dari Amazon Web Service-nya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dikembalikan ke moderator. Baik, mungkin segitu saja yang bisa dijelaskan oleh kelompok 2. Mungkin kesimpulan yang bisa didapatkan pada kesempatan kali ini yaitu seperti diketahui, pembuatan server secara manual, penambahan server itu diperlukan ketika trafik menjadi semakin tinggi. Nah, masalah yang biasa terjadi adalah kita tidak mengetahui secara pasti waktu lonjakan trafiknya dan seberapa besar lonjakan trafik yang akan terjadi. Salah satu solusi yang ditawarkan AWS untuk permasalahan tersebut adalah dengan membangun arsitektur yang elastis dan highly available. Nah, pada praktikum kali ini, kita menggunakan EC2, PVC, ELB, dan autoscaling yang disimpan pada dua buah AZ yang berbeda. Autoscaling tersebut saling terhubung dengan ELB. Tahapan-tahapannya yaitu yang pertama, membangun load balancer, meluncurkan autoscaling, dan melakukan pengujian. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Besar harapan kami, semoga teman-teman memahami apa yang sudah kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pemaparan materi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.